Dan pemirsa, untuk mendalami lebih lanjut lagi temuan tentang kendaraan penghasil polutan tertinggi, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Syafruddin, yang sudah hadir bersama kami di studio Metro TV di pagi hari ini. Mas Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng. Iya, datanya seperti apa? Tadi kan kita bacakan, oh ternyata sepeda motor itu tertinggi. Benar nggak seperti itu? Betul, jadi secara kodrat ya, atau secara teknis, memang sepeda motor itu memiliki emisi yang lebih gede ketimbang mobil. Katakan mobil dengan cc 2500 cc ke bawah dibandingkan sepeda motor 150 cc ke bawah. Nah itu dibandingkan karbon monoksidanya, sepeda motor itu 2 kali lipat ya. Kemudian hidrokarbonnya 8 kali lipat ya. Kemudian nitrogen dioksidanya sekitar 1,8 kali lipat. Itu untuk satu sepeda motor aja? Iya. Okay. Nah ditambah lagi sepeda motornya jumlahnya besar. Nah jadi kan memang akhirnya menghasilkan polutan yang disebar di udara Jakarta ini sangat besar sekali. Jadi kalau dikalkulasi dalam konteks tonasenya gitu ya, di Jakarta ini setiap hari ada 19.000 ton polutan dari berbagai jenis parameter pencemaran yang ditebar di udara dari knalpot kendaraan bermotor. Nah, tadi kan 44,53% ya, itu atau setara dengan 8.533 ton dari sepeda motor itu. Tapi kalau misalnya kita bandingin kendaraan pribadi itu tadi cuma 16% ternyata. Betul. Ya. Berarti sebenarnya kendaraan pribadi tidak terlalu menyumbangkan banyak polusi sebenarnya kalau dibandingkan kendaraan bermotor lainnya seperti sepeda motor. Iya, betul. Jadi dalam konteks tonasenya dan prosentasenya memang kendaraan pribadi lebih sedikit ya, karena teknologi yang sangat canggih tadi. Nah di mobil ya, kendaraan pribadi itu sudah dipasang yang namanya catalytic converter. Sekalipun di sepeda motor juga dipasang catalytic converter, tapi catalytic converter di mobil itu lebih canggih gitu. Nah konsekuensinya memang karena kecanggihan catalytic converter yang berfungsi untuk mengoksidasi polutan ya, mengoksidasi itu bahasa sederhananya itu memfilter atau menyaring gitu. Karena canggih, harganya mahal gitu. Karena harganya mahal, kalau ditaruh di sepeda motor, nanti kebanting dengan harga sepeda motor. Jadi kurang lebih catalytic converter yang canggih itu harganya seharga sepeda motor logis itu sendiri. Lah ya, karena dia lebih canggih, jadi bisa memfilter lebih baik, akhirnya harganya lebih mahal. Oke, sebenarnya kalau kita lihat partikel tadi yang bertonton setiap harinya di Jakarta, ini partikel apa yang berbahaya bagi kita semua? Ya, hampir semua parameter ini berbahaya. Jadi ada partikel debu ya ukuran 10 mikron, ada juga yang ukuran 2,5 mikron, kemudian ada juga hidrokarbon ya. Hidrokarbon itu bahan bakar yang tidak terbakar yang keluar dari knalpot. Kemudian juga karbon monoksida. Terus dua lagi ada nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Nah hampir semua itu berbahaya, terutama untuk partikel yang ukuran 2,5 mikron ya. Itu karena butirannya sangat kecil sekali. 2,5 PM itu. Ya, PM 2,5 itu. PM 2,5 itu kan ukurannya serambut dibelah 30 ya. Jadi sangat kecil banget, nggak kelihatan. Jadi kalau kehirup memang langsung masuk ke alveolus, tidak sempat dijaring oleh bulu hidung ataupun lendir di tenggorokan ya. Jadi itu akhirnya memicu paru-paru basah, bisa memicu pneumonia dan juga berbagai penyakit pernafasan yang lain. Nah kemudian ada juga dari nitrogen dioksida, begitu ketemu dengan hidrokarbon di udara, kena sinar matahari itu akan berubah menjadi ozon ya, ground ozone level atau rumus kimianya itu O3. O3 itu karena dia bentuknya itu gas, jadi dia juga bisa langsung masuk ke alveolus, jadi juga sangat berbahaya itu. Makanya kalau misalnya lagi jalan di jalan raya sekarang tuh, ya kita nggak bisa lihat partikelnya, cuma suka kerasa kan. Makanya mau nggak mau kalau misalnya saya pribadi, saya pakai masker yang N95 itu ya. Itu salah satu caranya untuk ya dari diri kita sendiri mengantisipasi. Kalau dari pemerintah, mereka melakukan antisipasi, ini udah ada rencana ganjil genap, tetapi untuk kendaraan bermotor roda 4 ya. Apakah ini tepat untuk mengurangi polusi di Jakarta? Ya kurang, sebenarnya langkahnya udah bagus, tapi masih kurang. Kurang apa? Ya tadi sepeda motor yang merupakan penyumbang polusi terbesar malah tidak dimasukkan di dalam program kebijakan. Jadi nanggung gitu ya Mas ya? Betul. Nah di sisi lain sebenarnya ada cara yang lebih bagus ya, IRP yang sudah kami usulkan sejak tahun 2010 ya. Kami membantu pemerintah itu nggak tanggung-tanggung 2010 membuat kajian, kemudian ada paper kebijakan tentang IRP, plus draft
perda. Kurang apa coba? Tapi sampai sekarang 9 tahun nggak dijalankan. Justru yang dilakukan dengan ganjil genap. Ganjil genap itu satu kelas di bawah IRP. Dan belum lagi ganjil genapnya tidak menyangkut kendaraan yang tadi polusinya paling banyak. Betul. Itu berarti nanggung intinya. Betul. Nah, kita mau dengarkan dulu pemirsa bagaimanakah tanggapan dari Otoritas DKI Jakarta. Berikut kami tampilkan untuk Anda pernyataan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek terkait dengan upaya pengurangan polusi udara. Jadi gini, sebenarnya target angka itu adalah kami menurunkan CO2 ya, CO2. Waktu Asian Games kita termasuk sukses. Kita berhasil menurunkan angka CO2 sampai 20% di koridor-koridor penerapan sistem ganjil genap. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, kita juga minimal harus menurunkan kira-kira 20% ya, 20%. Oleh karena itu, nanti kami bersama Pemprov DKI akan mengevaluasi dampak positif terhadap perluasan sistem ganjil genap yang sekarang sedang melakukan uji coba ya. Sekali lagi, ini baru uji coba ya, uji coba, nanti kita akan evaluasi. Oke, tadi kita sudah dengarkan uji coba ini sampai September, tetapi lagi-lagi ini nanggung, nggak cuman hanya kendaraan roda 4 aja, kendaraan roda 2 enggak. Nah, kita lanjutin lagi, bagaimana, apa yang harus dilakukan sebenarnya? Yang harus dilakukan kan ini masih uji coba, jadi waktu nanti diundangkan dengan peraturan yang permanen, ya mau tidak mau sepeda motor dimasukkan, tidak dikecualikan dalam kebijakan ganjil genap. Gitu. Ini udah disampaikan? Sudah, jadi hari Senin kemarin ada rapat, saya sampaikan, dan kemarin juga ada rapat. Kemarin hari Rabu, Senin ada rapat, hari Rabu ada rapat, kami sampaikan juga. Nah, ada alasan dari Pemda DKI Jakarta, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, nanti akan sulit mengawasinya. Nah, kami juga sudah menyampaikan, nggak sulit. Jadi jangan berpikir untuk mengawasinya harus dicek satu persatu sepeda motor yang lewat, tidak. Tetapi dengan sampling ya. Tapi dengan sampling mungkin ada yang ketahuan melanggar, katakan 1 atau 2. Nah, tapi dalam konteks ini begitu di-enforce ya, penegakan hukumnya harus tegas. Begitu melanggar ya ditilang, kemudian proses pengadilan, dan diusahakan hakim juga melihat konteks penegakan hukum yang penting, harus dikenakan sanksi yang terberat. Jadi harus sinergis semuanya, tidak hanya polisi lalu lintas saja yang ngelihat, tetapi bagaimana nanti penegakan hukumnya juga ditegakkan gitu. Tetapi setidaknya kalau saya dapat gambarannya adalah setidaknya ada usaha lebih agar sepeda motor ini bisa punya awareness, kewaspadaan, oh ya hari ini ganjil genap, kita menghindari daerah-daerah tertentu. Dan kalau misalnya sepeda motor ini diperlakukan ganjil genap, apakah akan banyak sekali mengubah apa yang terjadi di Jakarta sekarang ini? Ya akan mengubah. Artinya gini ya, kalau namanya orang tinggal di kota metropolitan, pasti kecenderungannya akan menggunakan angkutan umum massal. Nah, angkutan umum massal kita ini yang dibangun oleh Pemda DKI Jakarta ini sudah sangat bagus ya. Ada MRT, kemudian ada BRT, busway ya, itu kan juga sudah sangat bagus. Kemudian feeder busway-nya juga sangat lengkap ya. Paling jauh kita hanya berjalan 500 meter sudah dapat shelter terdekat untuk akses ke busway. Belum lagi komuter lain. Komuter lain itu headway-nya juga sekitar 3 menit ada kereta yang lewat. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak menggunakan angkutan umum massal gitu. Jadi dalam konteks ini kita berharap memang ada perubahan kultur masyarakat kota ya, dari yang saat ini tergantung pada kendaraan pribadi ya, mobil maupun sepeda motor. Nah, nantinya akan berubah ke angkutan umum massal gitu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba diberlakukan atau ada ide bahwa kendaraan bermotor roda 2 ini harus ikut ganjil genap, apa yang mungkin terjadi? Mungkinkah terjadi resistensi dari pengendara sepeda motor misalnya? Ya, resistensi pasti ada ya. Tapi yang penting begini, pemerintah harus konsisten ya. Konsisten itu dalam konteks penegakan hukum tadi, itu yang pertama. Yang kedua, harus diintegrasikan dalam konteks gerakan gitu. Jadi harus membangun gerakan kepada masyarakat. Jadi jangan kurang-kurang untuk melakukan sosialisasi dan penyampaian kepada masyarakat. Karena perlu diketahui ya, bahwa dalam konteks pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, itu tidak berdiri sendiri, tidak hanya dalam konteks untuk mengendalikan pencemaran udara, tetapi juga dalam konteks bagaimana menata sistem transportasi di kawasan perkotaan ya. Jadi kalau misalnya katakan tadi ada integrasi antara penggunaan berbagai moda angkutan umum dengan berjalan kaki, tapi di sisi lain nanti ada efek penurunan pencemaran udara gitu. Jadi jangan dipandang itu hanya berdiri sendiri. Dan ini nanti juga akan merugikan ketika tidak ada upaya mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum massal. Katakan pemerintah tetap membiarkan mereka pakai sepeda motor ya.
tidak ada pembatasan penggunaan sepeda motor. Ya, sampai kapanpun orang akan terlena untuk tetap menggunakan sepeda motor. Apalagi sepeda motor murah. Betul. Nah, nanti ujung-ujungnya bis-bis kita akan kosong. Kereta, MRT yang sudah dibangun mahal-mahal itu akan kosong. Artinya okupansinya akan rendah sehingga nanti juga biaya atau katakan revenue yang masuk itu juga akan kecil sehingga tidak akan bisa menutupi biaya operasional dari angkutan umum massal yang sangat canggih tadi. Kalau Mas Ahmad setuju nggak keputusan agar ganjil genap ini diperluas menjadi 25 rute ini adalah keputusan yang kajiannya terburu-buru? Terburu-buru tidak, artinya kita sepakat dengan itu karena saatnya dengan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor ya. Tapi memang ya agak terburu-buru. Ini begini, artinya harusnya disiapkan secara matang bahkan kalau kami itu usulannya memang lebih ekstrem lagi. Ganjil genap itu harus menyeluruh seluruh kota gitu. Karena kalau hanya 25 ruas jalan itu masih ada peluang untuk cari jalan lain. Ya, Jadi polusinya melipir ya. Memindahkan polusi ke tempat lain. Betul, gitu maksudnya. memindahkan kemacetan dan polusi ke tempat lain gitu. Dalam konteks agregat sebuah kota, udara ambien dalam sebuah kota, polutannya tidak akan berkurang gitu. Jadi yang pertama solusinya adalah ganjil genap tidak hanya untuk kendaraan roda 4 saja, tetapi kendaraan roda 2 juga harus diikutsertakan. Dan yang kedua sebaiknya seluruh rute jalan. Tapi kan ini kan harus dengan sosialisasi yang panjang juga. Terakhir Mas, solusi lain dari sektor transportasi selain ganjil genap untuk mengurangi jumlah polusi? Ya, yang pertama penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan ya. Jadi kami sudah berulang kali menyampaikan bahan bakar sekelas bensin oktan 88, kemudian oktan 90, kemudian solar 48, solar dengan kadar belerang 2000 ppm, dan ada satu lagi solar dengan kadar belerang 1200 ppm. Itu adalah bahan bakar tidak ramah lingkungan. Jadi itu harus dihapuskan saja. Ini sudah disampaikan kepada pemerintah soal ini? Sudah. Jadi tinggal pemerintah melaksanakan itu dengan catatan kan nanti itu akan mampu untuk meningkatkan kualitas udara Jakarta. Nah, hal lain yang harus dilakukan tentu saja adopsi teknologi kendaraan yang lebih ramah lingkungan ya, termasuk bahan bakar gas. Gas kita cukup. SPBG di DKI Jakarta ini setidaknya sudah ada 32 unit ya yang bisa mensuplai kendaraan di Jakarta. Kemudian juga harus anjang-anjang juga segera ya masuk atau mengadopsi teknologi kendaraan listrik. Itu juga sudah saatnya. Dan yang lebih penting, yang aspek ketiganya itu dalam konteks traffic management. Fasilitas pejalan kaki harus diperluas secara masif di seluruh kota. Jadi tidak hanya Sudirman, Tamrin, Monas, Kebayoran Baru, daerah Menteng, radio dalam ya, Fatmawati sampai sana ya. Jadi seluruh kota harus segera dibangun. Jadi jangan sampai nanti yang diperbaiki hanya kawasan elitnya Jakarta, tetapi juga harus ke pinggir. Karena kalau sampai ke pinggir nanti juga akan memungkinkan masyarakat untuk menempuh jarak katakan sampai 3 km cukup dengan berjalan kaki. Nah itu juga akan sangat membantu dalam konteks mengendalikan pencemaran udara. Satu hal lagi, razia emisi jangan lupa bahwa Polisi Lalu Lintas itu terikat dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan raya, di mana tugasnya polisi untuk merazia emisi sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan regulasi di bidang lalu lintas ini gitu. Oke, Mas Ahmad Safruddin, terima kasih atas informasinya. Kita berharap agar kajian-kajian yang sudah dikaji selama bertahun-tahun ini bisa didengarkan oleh pihak yang berwajib sehingga bisa diimplementasikan dan akhirnya polusi di Jakarta jangan lagi lah kayak gitu ya. Menurun. Terima kasih Mas Ahmad. Sama-sama Mbak Ajeng.